Sebelum mulai mungkin saya akan memperkenalkan diri bagi yang belum kenal. Tampilannya terlihat? Iya Pak, bisa dilihat dengan jelas. Oke. Jadi saya sebagai dosen tamu ya, sebenarnya saya home base-nya di Trisakti, tapi saya sehari-hari adalah GM di grupnya Marriott International. Jadi saya GM di beberapa properti, selain di Marriott, saya pernah di Swissbell grupnya di Pondok Indah, Jakarta, di Swissbell Kemang, juga General Manager. Pernah di Best Western, juga di daerah Jakarta, Pondok Indah. Di Aston, saya di 2 properti di Alana, Surabaya, sebagai pre-opening GM. Terus di Aston Bandung dulu saya. Dan beberapa GM di beberapa properti lainnya. Jadi saya minta, karena yang ngajarnya orang profesional dari industri, juga berbackground pendidikan S3, jadi saya minta lebih lebih banyak bertanya nantinya ya, kalau kamu nanti di dunia kerja seperti apa, silakan, are most welcome semuanya bertanya ya. Jadi hari ini kita akan membahas, kalau kita mau bangun hotel, itu kita mulai dari studi kelayakan atau feasibility study. Jadi kalau mata kuliah saya nanti semuanya online ya, paling sekali saya diundang ke Palembang untuk offline gitu ya. Materinya adalah kita gimana sih dari ngebangun hotel dari scratch, dari tanah, dari nol, jadi bangunan kan harus kita ngitung dulu nih kira-kira menguntungkan atau enggak. Terus merekrut orang, bikin mock-up kamar, bikin rate strategi, sampai jualannya caranya gimana, terus sampai gimana cara menghasilkan revenue dan sebagainya ya. Jadi hari ini sesi pertama ini tentang feasibility study. Jadi sebelum kita membuat suatu project bisnis apapun, kita harus bikin studi kelayakannya dulu. Kira-kira visible nggak? Misalnya kamu mau bikin hotel di Papua gitu ya. Kamu harus lakukan SWOT analisis dulu. Kira-kira strength-nya apa nih di sana di Papua? Weakness-nya apa? Opportunity-nya apa gitu ya. Nah dari situ nanti kita bisa tahu kira-kira kalau kita bikin bisnis hotel, restoran, apapun bisa di Palembang, kira-kira menguntungkan nggak? Misalnya kamu mau bikin di daerah Kabupaten Sumatera Selatan, misalnya di Muara Enim gitu ya. Kamu mau bikin hotel, kamu harus tahu dulu di situ ada berapa banyak hotel. Ada nggak hotel brand besar? Hotelnya apa saja di sana? Berapa jumlah kamarnya? Terus rata-rata okupansinya berapa banyak? Sehingga kita bisa membuatnya kira-kira cocoknya bintang berapa nih gitu ya. Jangan sampai kamu di daerah kayak Muara Enim, Lahat yang marketnya kecil, kamu bikin bintang 5 nggak ada tamunya tuh gitu ya. Atau bintang 4 tapi yang cocok mungkin bintang 3 atau bintang 2. Dari segi biaya lebih murah, tapi dari segi marketnya ada di sana gitu. Nah itulah yang namanya studi kelayakan. Gimana caranya kita membuat proyek itu bisa hasilnya menghasilkan return ya, atau investasinya bisa kembali ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum saya lanjut? Suara saya jelas ya? Suara saya cukup jelas kan ya? Jelas, Pak. Oke, tampilannya terlihat juga ya? Iya, terlihat, Pak. Oke. Jadi studi kelayakan itu pertama kita harus untuk menghindari resiko rugi. Seperti saya sampaikan gitu, kalau kamu mau bikin hotel, mau bikin restoran, Palembang atau di kota-kota kecil di sekitar Sumatera Selatan, kan kamu nggak mau udah modalnya gede, misalnya 1 miliar gitu kan, terus kamu pinjam ke bank dan segala macam. Kamu harus bisa berhitung kira-kira duit kamu bisa balik nggak gitu ya, nilai 1 M bisa balik nggak, atau nilai pinjaman ke banknya bisa balik nggak, dan bank pun nanti akan minta hitung-hitungannya kayak gimana ya gitu ya. Jangan sampai orang bank akan ngelihat, "Oh ini mah resikonya terlalu tinggi," gitu ya. Dengan modal yang segede gini, return-nya atau hasil baliknya lama, nilainya kecil, nggak ada jaminan apapun gitu kan. Nah itu menjadi suatu pertimbangan bagi lembaga perbankan atau lembaga keuangan untuk memberikan pendanaan ke kita.
Jadi kita harus bikin studi kelayakannya yang memang menarik sehingga banyak investor yang mau ikutan nyemplung, minjemin uang dan sebagainya ya. Juga studi kelayakan itu mempermudah perencanaan. Jadi kalau kamu udah ada studi kelayakan, bangun hotelnya trackingnya enak gitu. Oke, kita akan bangun bintang 3, jumlah kamarnya 100. Kenapa harus 100? Oh, karena rata-rata, grupnya misalnya di kota kecil lah, kita ambil misalnya di Lahat gitu ya, kotanya itu okupansinya paling di 40%, meeting-nya cuman government doang, ada corporate-nya mungkin apa sih yang PTBA ya, yang apa sih yang batubara itu. Tapi itu juga dalam setahun mungkin berapa kali meeting-nya, grupnya berapa banyak. Nah dari situ kita baru tahu, oh ternyata cocoknya bintang 3. Terus rata-rata budget pemerintah di sana berapa sih sekali stay atau meeting, full board gitu ya. Oh ternyata kamarnya sekitar 500.000, meeting-nya, package-nya mungkin lunch-nya 150, coffee break 100, berarti 2,5. Jadi kalau half day ya sekitar kamar plus ini misalnya 7,5 atau full board, nanti kamu hitung tambah dinner berapa. Nah itulah kita harus hitung dulu, benar-benar harus rinci. Banyak kejadian hotel-hotel, saya ngalamin juga dulu, beberapa hotel di Palembang itu dia bangun-bangun aja gitu, nggak tahu dia marketnya siapa. Ada yang tiba-tiba bangun, dia pengen bintang 4, pas bintang 4 ternyata harganya dia nggak masuk, marketnya nggak bisa masuk ke situ gitu. Akhirnya diturunin harganya ke bintang 3. Nah bisa dibayangin kan kamu berarti akan mengalami suatu kerugian ya, karena apa namanya tuh, tadinya kita target bintang 4 dengan harapan selling rate-nya atau average room rate-nya di atas 500, ternyata harganya cuma 300 something gitu ya. Nah itu kan berarti udah melenceng tuh dari perencanaan, kamu merencanakan bintang 4, tapi ternyata market cuma bisa mengabsorb atau bisa menyerap budgetnya di harga bintang 3. Ya kamu akan balik modalnya kan lama. Karena yang tadinya hitungannya bintang 4, harga ARR-nya mana tuh, ARR ada yang tahu nggak apa? Saya ngomong tahu deh, nggak ada yang ngerti lagi. ARR apa? Average room rate, Pak. Hitungnya gimana formulanya? ARR dari mana, apa dibagi apa? Tahu nggak? Udah dapat room sebelum tentang udah diajarin tentang rooms? ARR masa nggak tahu? Fiona, Udah, tahu Pak. nggak? ARR apa? Alan, apa dibagi apa ARR? Average room rate apa dibagi apa ya? Ya. Ini kan di kamar ya. Masa nggak ada yang tahu sih average room rate? Anak Evo, yang training di Evo dulu siapa aja? Halo. Average room rate kan ada itu. Apa? Apalan? Perkiraan harga kamar, Pak. Iya, rumusnya apa dibagi apa? Ngitungnya gimana cara ngitung average room rate? Ayo, siapa yang tahu? Jumlah pendapatan kamar dibagi sama total kamar yang terjual, Pak. Ya, oke, good. Itu ya. Betul, Alan. Jadi, average room rate itu adalah menghitung berapa jumlah kamar yang terjual. Yang bayar ya, yang paying ya, yang paying, bukan yang complimentary atau host use nggak usah dimasukin. Complimentary apa? Ada yang tahu nggak? Room compliment artinya apa? Ada yang tahu nggak? Room compliment artinya apa? Revan, Ya, Pak. room Kamar compliment apa? kamar yang diberikan secara gratis dari pihak hotel, Pak. Ya, oke, good nih. Jadi kadang-kadang kita ngasih komplimen ya, tapi kalau beberapa brand kayak kita Merit nggak boleh ngasih komplimen ke government. Biasanya kita komplimen yang ada connecting-nya dengan bisnis. Misalnya kita kerjasama sama Garuda, kita bikin promotion bareng gitu kan. Nah nanti kita ngasih komplimen ke Garudanya, nanti kita dapat diskon dari tiket dari Garuda boleh gitu ya. Tapi beberapa brand lain selain Marriott, boleh ngasih, mohon maaf, ke pemerintahan gitu. Kalau kami di Marriott kita tidak boleh
menghindari yang namanya gratifikasi gitu ya. Jadi itu namanya komplimen. Kalau HOSIS apa? Ada yang tahu HOSIS? HOSIS apa? Itu yang dipakai oleh Dapat dilakukan oleh staf atau karyawan. Oke ya, jadi GM kalau stay di hotel masuknya ke HOSIS ya. Oke, good. Sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi visibility study itu selain untuk untuk memudahkan perencanaan, tampilannya nongol ya. Iya Pak, terlihat. Terus memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Nanti karena di studi kelayakan itu kita akan bagi proses pekerjaan ya. Jadi mulai kamu misalnya beli tanah gitu ya. Diharapkan misalnya tanahnya deal-nya 4 bulan gitu kan. Berarti bulan kelima kamu udah milih kontraktor. Kira-kira kamu misalnya mau bangun bintang 3 atau bintang 4. Kira-kira kontraktor yang bagus apa nih? Dan kamu bisa showing dulu ke beberapa hotel di sana. Misalnya Novotel Palembang dibangunnya siapa gitu si developernya. Kamu nanya-nanya aja gitu sama beberapa kontraktor. Nanti dari situ kita bisa tahu kira-kira nilai pekerjaannya berapa sih gitu kan ya. Biasanya nanti hitungannya tuh kalau kita bisnis hotel hitungannya dibaginya jumlah kamar ya. Namanya investment per room key ya. Jadi total investasi dibagi jumlah kamar. Jadi kalau di istilah di studi kelayakan tuh investment per room key ya. Terus memudahkan pengawasan juga karena nanti dari situ kamu bisa ngawasin kan. Harusnya kontraktor kerja 3 bulan, arsitek misalnya atau perencanaan kerja 5 bulan, gambarnya jadi dari arsitek turun ke sipil yang ngebangun misalnya perlu 14 bulan gitu kan. Nah jadi 14 bulan nanti kapan masuk mekanik sama electrical, jadi itu udah ada udah ada schedule-nya. Nah ini yang bikin kamu nanti planning-nya tepat gitu ya. Kalau nggak pakai studi kelayakan nanti kamu ngebangunnya kapan tahu jadinya gitu kan. Misalnya baru bangun, baru jadinya 10 tahun kemudian. Produknya udah obsolete ya, udah nggak udah nggak up to date gitu ya. Jadi banyak hotel-hotel yang sekarang misalnya konsepnya lebih, misalnya Mediterranean gitu ya. Hari ini kita pas baru jadi 10 tahun ternyata konsepnya, tematiknya udah beda ke butik misalnya gitu. Itu kan jadi aneh gitu ya. Jadi timingnya nggak ngepas, akhirnya marketnya nggak dapet gitu ya. Memudahkan kontrol juga, jadi dengan adanya time frame yang jelas kita ngontrolnya gampang. Terus pengendalian biaya juga, karena tadi kan kamu udah tahu, jadi biaya arsitek, misalnya kamu bayar arsitek, biasanya kita bayar arsitek itu 5% dari nilai project ya, misalnya projectnya 1 miliar, berarti 5% dari 1 miliar misalnya 500, berapa tuh? 500 juta ya? Sorry. Katakanlah misal 50 juta gitu. Nah itulah biasanya kita udah ada udah ada rate-nya. Jadi biasa dari nilai investasi itu untuk bayar arsitek misal 5%, untuk sipil itu bangunnya tuh mungkin sekitar 50%, entar mekaniknya 30% dan sebagainya ya. Yang disebut mekanik tuh kayak lift, peralatan kitchen tuh kan, pokoknya ada listrik sama mesin ya. Peralatan laundry, TV di kamar dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Palembang, ada yang mau nanya nggak? Belum. Belum ada Pak. Oke, nah, di dalam aspek studi kelayakan bisnis ini kita, seperti saya sampaikan tadi, kamu harus mempelajari semua aspek. Pertama pasar dulu, market. Kamu mau buka hotel, tadi saya sampaikan misalnya di Lahat. Marketnya siapa sih di Lahat? Atau di Muara Enim, atau di Lubuk Linggau gitu ya. Oh ternyata marketnya banyaknya government. Kecuali kalau yang ada industrinya, misalnya apa sih? Di sana tuh yang ada batu bara di mana ya? Apa sih namanya? Muara Enim ya? Apa? Lahat, Pak. Nah, Lahat. Lahat misal di Lahat ada industri ya, di situ ada industri batu bara gitu kan. Kamu harus lihat di sana marketnya berapa banyak sih perusahaan-perusahaan, syukur-syukur ada perusahaan asing ya. Apalagi misalnya kayak sekarang kan misalnya ada beberapa pembangunan misalnya kayak di Morowali gitu ya, pembangunan atau di Pekalongan tuh ada industri di mana yang bangunnya dari China gitu. Nah, dia tuh
ngirimin kan tenaga-tenaga kerjanya itu ya. Nah, kamu harus tahu tuh kira-kira dia kerjanya berapa lama pekerjaan itu gitu, dan kita bisa grab nggak nih ngambil market kamarnya minimal stay di kita gitu kan. Jadi ada satu hotel yang ketiban rezeki pas dia hotelnya baru buka setahun tiba-tiba ada proyek pembangunan di daerah situ, atau mungkin dia sudah membaca bahwa nanti akan ada proyek ini. Akhirnya dia dapat apa namanya tuh limpahan dari para pekerja-pekerjanya. Nah, dulu saya kebetulan waktu saya di Swiss Bell di Pondok Indah Jakarta itu, kalau kamu tahu Pondok Indah itu kan ada underpass ya, itu yang bangun kalau nggak salah JICA Jepang, dari Jepang gitu, karena bantuan dari Jepang. Nah, kita nge-grab market-marketnya Jepang. Jadi orang-orang Jepang yang bangun apa namanya MRT ya di Jakarta itu waktu itu stay-nya di kita. Dan itu stay-nya lumayan, bisa setahun, ada yang 3 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Nah, kalau kita udah dapetin intelijen data itu menguntungkan bagi kita. Jadi ke depannya kita punya market yang captive ya. Market yang udah ada, yang bisa kita grab, yang bisa kita ambil, walaupun ada kompetisi, tapi maksudnya ya 80% kita bisa dapet gitu ya, kalau ada proyek yang di sekitaran hotel kita gitu. Itu jangan lupa juga kita memperhatikan aspek pemasarannya, kira-kira marketnya, jualannya di situ kemana aja gitu, di Lahat tuh di mana aja gitu kan. Kalau cuman government sama satu itu agak berat gitu ya, makanya jangan bintang 5, jangan bintang 4, bikinnya bintang 3 kalau nggak bintang 2. Kayak Amaris bagus, oke, fine, atau Wave-nya Aston gitu ya, bintang 2 tapi compact, bisa ditambahin segala macem. Sebenarnya kan nature-nya nggak bintang 2, cuman ditambah-tambahin nanti ada meeting room lah. Nature-nya kan namanya hotel budget itu hanya bed and breakfast ya harusnya ya, tapi kan di Indonesia kadang-kadang judulnya hotel budget tapi ditambahin meeting room, malah di Bali ada yang ditambahin swimming pool, jadi udah ngaco, sebenarnya itu bukan budget, tapi udah bintang 3 ya, karena fasilitasnya udah ke-3. Terus SDM, kira-kira kalau kamu buka hotel di Lahat SDM-nya gampang nggak? Nah, sekarang ada Poltekpar gitu kan, SMK-nya di bawah banyak nggak gitu kan. Nah, itu jadi problem. Jadi problem dulu kita waktu bangun di daerah Papua atau Indonesia Timur, karena belum banyak kampus pariwisata, akhirnya kita banyak ngambil tenaga-tenaga dari luar lokal situ gitu ya. Terpaksa kita harus nyediain asrama, dormi, terus belum nanti buat tiket pesawat setahun sekali pulangnya gitu dan segala macam, dan itu cost-nya akan tinggi ya. Tapi kan sekarang kayak di Papua, di Makassar, even Manado udah banyak lah sekolahnya. Aspek manajemen akhirnya kita mau manage sendiri atau mau pakai brand atau gimana gitu kan. Banyak kejadian juga nggak di Indonesia aja, di China ada satu hotel dia bangun, bangunannya kualitasnya bintang 5, dia bangun aja. Pas sudah bangun dia baru milih operatornya. Dia pilih operatornya antara Intercon, Marriott, Accor dan sebagainya. Nah, akhirnya kan masing-masing brand itu punya brand standar masing-masing gitu kan. Nah, waktu Marriott masuk situ belum tentu dia mau gitu, saya bilang, "Oh, kamarnya nggak cocok nih, ukurannya kekecilan bintang 5-nya." Marriott bintang 5-nya luasnya misal 40 square meter gitu atau 50 gitu kan. Yang bisa dibayangin kamu hotelnya udah jadi, terus brand-brandnya jadi kebingungan. Karena masing-masing brand kan punya spek sendiri ya, brand besar ya, sorry ya. Brand-brand besar kayak Marriott, Accor, Intercon, Hilton, itu punya standarnya kuat. Owner harus ngikutin yang sudah distandarin gitu ya. Beda kalau brand-brand lokal yang masih bisa negosiasi ya. Kalau brand-brand besar internasional, dia biasanya saklek gitu ya, kalau udah standarnya gini harus ngikutin seperti itu gitu. Nah, makanya jadi kalau waktu bangun, sebelum bangun ya kamu harus pilih dulu operatornya, kira-kira operatornya mau pakai siapa nih, Santika kek, Aston kek, Swiss Bell, Accor, Mercure, Ibis, atau apapun gitu ya. Kita harus lihat dengan kira-kira marketnya kuatnya di mana nih. Misalnya Palembang marketnya kan mungkin 60% datang Jakarta, terus market lokalnya juga cukup kuat. City occupancy mungkin 60-70, harga ARR-nya mungkin sekitar 600-700 something gitu ya, 700 ribuan. Mungkin akan cocok pakai Aston, pakai Swiss Bell, atau sekalian Accor, pakai Mercure gitu kan.
Nah, emang kalau brand Marriott agak mahal gitu, tapi sekarang Marriott juga ngeluarin brand-brand yang bisa compete dengan Mercure gitu ya, kayak Fairfield, ada, Four Point, ada Courtyard dan sebagainya. Nah, tinggal nanti kamu lihat aja pakai brand mana yang paling menguntungkan kira-kira. Masing-masing brand kan punya kekuatan masing-masing ya. Jadi kayak grup Ibis, grupnya Accor kuatnya di Ibis, bintang 2, bintang 3-nya Accor dominasi di Indonesia ya ceritanya. Tapi kalau mau yang lebih murah mungkin bisa pakai Swiss Bell atau pakai Aston yang bintang 3-nya jauh lebih murah dan sebagainya. Nah, terus nanti aspek keuangannya kira-kira kamu bangunnya duitnya dari mana nih? Mau duit sendiri, full 100% atau mungkin sebagian minjem dari bank. Nah, biasanya bank ngasih pinjamannya berapa persen, ada yang tahu nggak berapa modalnya? Kalau kamu duit pakai bank berapa kira-kira? Bank bisa setuju berapa persen dari total investasi, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? 60%, Pak. 50%. Ada lagi yang lain tahu berapa? Biasanya tuh bank ngasih di angka 30% something ya, dia nggak berani ngasih kegedean karena resiko ya. Kecuali kamu jaminannya gede atau kamu pengusaha besar yang namanya udah ngetop gitu. Biasanya malah bank berebutan ngasih pinjaman ke itu dan dia bisa fleksibel. Tapi kalau kita pemain baru, biasanya paling gede juga 30%, jadi 70% modal kita atau kebalikan atau bisa 40% tapi dengan catatan misalnya dananya di dropping-nya ngikutin perkembangan bangun ya, misalnya bangunnya baru 20%, ya duitnya 20%, nanti bangunnya nambah lagi, di drop lagi. Jadi nggak langsung jebret aja dikasih duitnya sekian miliar gitu ya. Oke, selanjutnya tadi aspek finansial, terus aspek hukum juga. Kamu juga harus ngecek juga tanahnya daerah situ boleh nggak dibikin hotel. Kan Indonesia ada aturannya ya. Kalau nggak salah kan nggak boleh dekat dengan rumah ibadah. Terus juga tanahnya di daerahnya emang daerah usaha ya. Kalau ke Pemda kamu harus tanya ini daerahnya boleh nggak buat bisnis gitu kan. Nggak semua daerah diperbolehkan kan. Ada daerah yang khusus memang khusus perumahan, daerah khusus hijau, artinya penghijauan dan sebagainya ya. Jadi itu aspek-aspek ini kamu harus pelajarin dan yang harus dijalankan. Dan yang penting juga aspek dampak lingkungan yang nanti kamu buang limbahnya kemana nih gitu kan. Kalau di Palembang di kotanya mungkin instalasi tata kotanya untuk pengairannya udah bagus. Jadi kita bikin hotel nanti air kotornya yang sudah tersteril bisa dibuang ke saluran induk dari kota Palembang gitu ya. Oke, sampai dengan aspek ada yang mau nanya nggak? Nggak ada, saya lanjut nih. Nah ini sebagai ilustrasi saja, contoh. Yang penting kamu tahu dulu ya, kalau waktu bangun hotel itu kita bikin studi kelayakan. Nah di studi kelayakan itu nanti kita lihat kira-kira berapa sih biaya bangun hotel itu. Seperti saya sampaikan tadi, untuk bangun nih ceritanya 176 kamar. Biaya arsiteknya plus struktur itu ininya ya, struktur pondasi ya tahu ya. Terus ME itu mechanical sama electrical yang saya sampaikan tadi. Lift, pokoknya yang bersifat kelistrikan ya, lift, genset, itu semuanya masuk ke ME. Ya, gimana? Slide-nya berapa, Pak? Masih stay di feasibility tadi, Pak. Oh, slide-nya nggak bisa kelihatan. Stuck, Pak, bukan nggak kelihatan. Slide-nya stuck di halaman 2, Pak. Oh, gitu. Coba. Ini udah berubah belum? Belum, Pak. Oke. Saya ini dulu, matiin dulu kali. Stop sharing dulu. Ya, share lagi. Dan nongol belum? Belum, Pak. Belum ya? Oh iya.
Udah, belum? Apa ya? Masih stuck, Pak. Stuck ya? Saya masih belum bisa. Masih belum, Pak. Apa ya? Desainnya udah nongol. Share. Nggak bisa, kenapa ya? Saya buka Explorer, kelihatan nggak di situ? Enggak, Pak. Hah? Ada? Enggak, belum kelihatan, Pak. Oh, kamu buka masing-masing yang udah saya share kali ya? Kan saya udah share materinya ya. Ini nggak tahu kenapa ya problemnya. Sorry, tadi saya keluar. Kelihatan belum? Udah nongol belum? Udah kelihatan. Oke ya, kita mulai ulang lagi. Jadi sekarang mulai dari biaya konstruksi. Jadi nanti ceritanya kamu mau bangun hotel nih misalnya di Palembang ya. Total kamar 176. Total biayanya ternyata 78 miliar. 78 miliar itu nanti kita akan sebagian pakai pinjaman, sebagian modal sendiri. Nah, kebetulan mungkin dia karena akunnya punya apa sih namanya, rekening apa sih namanya, kreditur atau debitur prioritas, sehingga dia dikasih
kreditnya gede nih 72%. Dia hanya modal 28% ya, atau 30%. Biasanya kebalikan sih, ini mungkin kasusnya khusus ya karena memang dia pengusaha besar dan sebagainya. Cerita dari 176 ngebangun itu kita memerlukan buat struktur, buat arsitek, dan buat mekanikal tuh 70 miliar atau hampir sekitar 80% itu biayanya larinya ke struktur sama ini dan sebagainya ya. Nah, desain nih saya sampaikan tadi nih, dari mulai arsitek, interior. Nanti arsitek itu beda ya, ada arsitek yang khusus gedung semuanya, terus ada arsitek interior, interior mulai dari lobi, kamar, restoran, dan sebagainya ya. Sampai ke ME mechanical electricalnya, TV-nya kan nanti harus dihitung berapa banyak, powernya berapa banyak, liftnya pakai berapa biji gitu ya untuk kamarnya 176. Nanti ada hitung-hitungannya tuh, nanti saya kasih tahu cara ngitung gimana sih cocoknya berapa sih liftnya. Banyak kejadian hotel yang liftnya cuma 1, giliran ada event, ada apa, akhirnya numpuk gitu. Nah, itu jadi problem nantinya ya. Atau kebalikannya ada hotel yang kebanyakan liftnya 4, padahal kamarnya dikit, terus tamunya juga nggak banyak, akhirnya idle gitu, investasinya mahal dan sebagainya ya. Nah, ini ceritanya, ini biaya pokok untuk bangun hotelnya ini nih. Jadi mulai dari struktur, arsitek, terus desainnya gitu ya, izin-izin, pasang listrik, air dan sebagainya. Nah, itu di luar dari ini nanti kita kalau pilih operator nih, misal kamu mau pakai Aston atau kamu pakai Santika gitu kan ya. Nah, nanti ada namanya technical assistant. Technical assistant tuh ceritanya gini, kalau kamu mau bangun hotel, kamu udah undang misalnya Aston gitu kan. Aston akan bantu review gambar kamu selama 3 bulan atau 6 bulan. Nah, atas jasanya Aston nge-review gambar, terus ngasih nasihat jumlah kamar dan hitungan studi kelayakannya. Nah, Aston nanti dibayar namanya technical assistant gitu ya. Jadi dia kan kerja dari awal tuh, setup segala macam larinya ke technical assistant, mulai dari review gambar, review struktur dan sebagainya. Nah, waktu hotel mau buka, kan belum ada revenue ya, belum ada tamu. Kamu juga sebagai owner harus nyiapin dana yang disebutnya working capital, modal kerja gitu kan ya. Modal kerja ngitungnya gimana? Biasanya ngitung 3 bulan pertama. Kan tamu kan kadang-kadang bayarnya kalau corporate mungkin 1 bulan, government mungkin bisa lebih dari 1 bulan. Jadi kamu harus perlu modal awal gitu ya. Modal awalnya ada hitung-hitungannya, nanti saya ajarin. Terus yang terakhir kamu harus pre-opening, harus ngerekrut karyawan kan. Dari rekrutmen, kalau rekrutmennya misalnya di kampus kan kamu setidaknya nyiapin dananya buat coffee break dan sebagainya, terus nanti nyiapin buat trainingnya. Trainingnya kan bisa, kalau kitchen bisa mungkin kalau kitchennya belum jadi bisa sewa di kampus dan sebagainya gitu ya. Terus nanti pas opening, kan pasti ada seremonialnya ya, ada shop opening, grand opening, dan sebagainya. Plus masuk inventarisasi kendaraan operasional, segala macam. Sekarang beberapa hotel udah menggunakan mungkin sewa gitu ya. Jadi salesnya nggak dibeliin mobil tapi pakai Grab dan sebagainya gitu ya. Nah, ini total biayanya segini nih, misalnya nih 78 miliar. 78 miliar dapatnya dari mana? Satu, modal sendiri 30%, sisanya kita pinjam ke bank. Nah, ini harus dibalikin nih nanti ke bank hitungannya. Jadi nanti waktu kamu bikin proyeksi 10 tahun, 20 tahun, harus ngitung kira-kira nilai 78 miliar bisa kamu balikin di tahun keberapa modalnya gitu ya. Pinjaman ke banknya bisa balik di tahun keberapa. Nah, kalau udah gini kan ketahuan bisnisnya setidaknya, oh saya bisa balik modal 10 tahun, atau bisa balik modal misalnya 8 tahun atau lebih lama, 20 tahun dan sebagainya, tergantung dari daerah masing-masing ya. Ada daerah kayak Papua itu bagus jualannya, average room rate-nya di atas 1 juta. Tapi investasi mahal juga kan karena tenaga kerjanya datang dari Jawa. Terus bahan-bahan kayak semen segala macam kan dari Jawa, jadi cost-nya mahal. Tapi untungnya marketnya bagus, jadi mungkin ada yang cepat, ada yang 5 tahun udah balik modal, ada yang lebih lama dan sebagainya ya. Nah, nanti
masing dari studi kelayakan itu kita akan gambar per masing-masing floor ya. Jadi dari total lahannya misalnya 8.000 meter, itu kan lahan ya, tapi kan nanti kan hotel bisa jadi 5 tingkat atau levelnya ada 10 tingkat, nah tergantung dari masing-masing. Nah kalau di Bali kan ada aturan ya, misalnya tidak boleh tingginya dari tinggi pura atau pohon kelapa gitu misalnya kan. Udah ada aturan masing-masing daerah beda-beda. Kayak di DKI, di Jakarta juga ada batasannya. Kalau misalnya kamu mau bikin hotel dekat airport juga ada batasannya, ketinggiannya nggak boleh misalnya lebih dari 20 meter karena pesawat kalau mau landing, mau take off nanti keganggu gitu. Nah itu ada aturan-aturannya. Jadi kamu harus tahu. Jangan sampai kejadian kamu bangun hotel di dekat airport, ketinggian akhirnya harus dipangkas. Dan kamu bayangin ruginya bisa berapa miliar tuh. Udah struktur udah naik dan sebagainya ya. Nanti itu sama si arsitek akan dibagi per floor masing-masing sesuai dengan peruntukannya ya. Misalnya basement buat parkir, lantai 1 bisa berapa kamar, 2, 3, 4, 5. Nah ini nanti yang gambar biasanya si arsitek dulu nih. Nah, arsitek gambar awal nanti diskusi sama sipil, orang-orang sipil plus sama operatornya. Misal kamu pakai Santika, timnya Santika akan diskusi sama mereka, sama orang arsitek, sama ininya. Tanya, nah kadang-kadang kan banyak arsitek nyari desainnya doang yang keren gitu, tapi kan operationnya juga harus dipikirin. Nanti engineeringnya ngebenerinnya gimana gitu, kalau lampunya tinggi banget. Atau skipping ngebersihinnya gimana gitu kan. Kalau mau benerin apa sih namanya, foyer atau ceilingnya yang tinggi kan harus pakai alat dan sebagainya ya. Oke, Presiden mau nanya nggak? Dari situ nanti turun jadi total jumlah besaran kamar. Tadi kan kita udah mutusin bisa totalnya 176 room bay, jadinya kamarnya 169. Jadi ada bedanya room key dan room bay ya. Jadi room key itu berapa jumlah kamar, ini room key nih, room available nih. Tapi kalau room bay bisa lebih dari ini. Misalnya kan kayak suite room itu terdiri dari 2 kamar standar. Berarti 1 room key, 2 room bay ya, istilahnya gitu. Room bay itu istilahnya 1 space itu ukurannya standarnya berapa gitu loh ya. Jadi bedanya room bay dan room key seperti itu. Kalau room key jumlah kamarnya yang jadi, tapi kan kamar kan ada yang tipe standar, ada yang suite. Kalau suite itu kan biasanya misalnya 2 kali dari luasan kamar standar. Misalnya ini executive suite nih 45, standarnya 22 nih deluxe. Ini dihitung 1 room bay, 1 room key. Tapi kalau yang ini kan luasnya bisa 2 kamar deluxe. Jadi ini 1 room key, 2 room bay ya. Kalau family suite mungkin ini 3 room bay, 1 room key. Jadi bedanya room key sama room bay seperti itu ya. Oke ya, paham ya? Ada yang mau nanya? Palembang? Mau nanya nggak? Halo? Paham? Tambah Oke. Dan nanti sudah luasan itu, tadi kan room bay dan room key. Nah nanti gimana sih cara kamu menentukan berapa banyak yang twin, berapa banyak yang double, caranya gimana? Nah nanti ada rule of thumb-nya, kamu harus lihat dulu meeting room-nya berapa banyak. Biasanya meeting room itu ekuivalen dengan twin-nya ya. Misalnya kapasitas meeting room-nya ada 2 meeting room, masing-masing meeting room misalnya 50, 50, jadi 100. 100 kalau kamarnya dibagi ke twin kan jadi 50. Jadi kamu minimal punya twin-nya harus 50 unit gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian banyak ada hotel meeting room-nya kebanyakan tapi twin-nya kurang. Akhirnya nanti kan nggak mungkin cowok sama cowok satu bed gitu ya. Kalau cewek sama cewek mungkin oke lah, fine. Nah itu problem nanti itu gimana cara, kecuali kamu punya Hollywood twin ya yang bisa dipisah, bisa disambung. Jadi bisa jadi twin, bisa jadi double. Gitu ya. Paham ya? Jadi ngebaginya ini related-nya satu ke meeting room space, kedua juga ke restoran capacity seat-nya.
Jangan sampai kamu kamarnya, ini mana nih kamarnya totalnya kan tadi 100 berapa tadi, 176 ya? Oh 169. Kira-kira kalau kamu bikin restoran seating capacity-nya berapa kalau kamarnya segini? Ada yang tahu nggak? Cara bikin restorannya seating-nya berapa banyak, kamu ngitungnya gimana? Jadi ada rule of thumb-nya ya, kalau kamu kamarnya segini, paling minimum 70% dari total ini jadi seating capacity. Jadi kalau kamarnya 100, 70% kamu berarti seat-nya di restoran harus 70. Dengan catatan kan orang breakfast kan nggak serentak, tapi bayangin kalau kamu punya meeting room juga yang tadi kali 2, makannya kan biasanya orang meeting bareng tuh ya jam 8 gitu, karena mau meetingnya jam 9 gitu kan. Nah jadi kebanyakan nanti, banyak kamu suka lihat kan di hotel-hotel yang akhirnya nambah extension pakai kursi bangket, nah itu karena dia tidak menghitung space-nya dengan benar. Tapi ada juga yang memang dia sengaja disederhanakan supaya saving, tapi dia harus siapin space-nya dulu. Jadi once nanti tamunya naik, okupansinya, jumlah yang makannya banyak, kamu masih punya space gitu, jangan sampai ke lobby dan sebagainya gitu ya. Ini untuk ngitung dari seating capacity. Jadi nanti nyambung ya, dari jumlah kamar larinya ke berapa banyak twin sama double, berapa banyak meeting room capacity, dan berapa seat di restorannya ya. Oke. Nah ini contoh dari satu project tadi, jadi dari itu coffee shop berapa sih square meternya. Nah ini biasa nanti diskusinya sama orang operatornya. Misalnya standarnya si Santika, coffee shop-nya kalau kamarnya 169, dia perlu misalnya 200 square meter gitu kan. Kitchen-nya misalnya luasnya, di sini ada kitchen nggak ya? Oh nggak ada kitchen-nya misalnya 50 square meter misalnya gitu. Terus meeting room-nya berapa banyak, ini udah ada hitungan masing-masing. Masing-masing operator biasanya punya standar masing-masing, tapi kurang lebih sama. Jadi berapa sih ukuran ballroom tuh berapa sih rasionya itu ada nanti. Nanti saya ajarin di next session-nya. Oke, nah ini biaya-biaya di luar dari yang tadi ya. Jadi ini gabungan semua. Biasanya kita kalau bangun hotel, tanahnya sih nggak dihitung ya di studi kelayakan. Karena tanah itu kan satu harganya juga naik terus gitu ya. Terus yang kedua juga kan ini ceritanya biasanya kalau kamu bangun hotel, kamu tanahnya nggak mungkin minjem dari bank juga dong duitnya. Pasti yang minjem dari bank kan untuk ngebangunnya, tanahnya tanah kamu ya. Jadi biasanya untuk studi kelayakan kita mengabaikan tanah ya. Tapi yang di atas tanah itu yang biayanya yang kita iniin. Tapi kalau untuk kamu hitung-hitungan sebagai pebisnis ya dihitungin tanahnya. Cuman nanti nggak bisa ngitung berapa return-nya, tapi ngitungnya adalah nilai kamu itu nanti hari ini sekarang ngebangun hotel itu harganya yang tadinya tanahnya 8 juta ya, setelah ditambah bangunan kan naik harganya jadi 11 juta per square meter gitu kan. Mungkin 10 tahun lagi harganya jadi naik karena kan ada evaluasi aset ya. Aset itu kan berkembang, harga tanah kan nggak mungkin turun, harga tanah akan naik gitu ya. Nah jadi ini asumsinya kita mengukur seperti itu. Penyampaian saya mau dimengerti nggak ya? Jangan-jangan saya ngomong sendiri loh, nggak ada yang paham. Paham nggak ya? Ngerti nggak? Ngerti, Palembang? Pak. Paham. Iya. Nah, di ujung dari studi kelayakan, kamu lihat ininya nih. Jadi tadi dengan modal 78 miliar itu, dengan pinjaman segini, modal kamu segini, diharapkan akan kembali modal 9 tahun. Karena okupansi di Palembang ternyata rata-rata 64% gitu ya. Harga jualnya ini murah nih 400 misalnya. Diharapkan 9 tahun udah balik modal nih gitu kan. Nah jadi kamu waktu minjem ke bank, bank akan lihat nih berapa lama nih balik modalnya nih. Terus nanti dia akan lihat arus kasnya, duitnya, model masuk duitnya seperti apa gitu. Setiap bulan tuh, setiap hari tuh revenue-nya seperti apa. Oh okupansinya 64, oke bisa survive lah gitu ya. Biasanya hotel itu
break even point-nya di 30%. Jadi kalau okupansi kamu 30 berarti masih belum ada untung ya. Biasanya cuman nutupin biaya gaji, biaya listrik, biaya supplier, macam-macam gitu ya. Tapi kalau di atas 30 udah dapat untung. Bisa bayar utang, pinjaman ke bank, bisa ngasih uang ke owners, dan sebagainya. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Palembang? Kalau nggak ada, Izin bertanya, Pak. oh, oke, gimana? Ini Pak mau nanya tentang cara menghitung berapa lama uang bisa kembali itu Pak. Kira-kira ada cara menghitungnya nggak Pak? Terima ini, kasih Pak. Yang ini hitungannya nih. Jadi kan tadi, nanti saya kasih Excel-nya deh, kamu bisa nyoba ya. Jadi dengan nilai, ini kan nilai konstruksi per room bay-nya ya tadi ya. Jadi untuk membangun kamar 176, masing-masing kamar itu investasinya 400 juta. 400 juta itu hitungannya termasuk udah ada genset, ada kursi, segala macam udah masuk deh, udah bersih gitu ya. Modalnya satu kamar 400 juta. Jadi 400 juta dikali 176 totalnya harusnya 78 ini ya. Nah, kita lihat ternyata okupansinya segini. Jadi rata-rata okupansinya segini, harga jual kamarnya bisa segini. Kira-kira kita nanti setahun itu revenue-nya kurang lebih misalnya berapa miliar gitu ya. Terus ini profitnya. Nah, waktu dimasukin ke formula nanti ketahuan tuh, oh ternyata bisa balik modalnya di 9 tahun. Jadi ada formulanya sih nanti. Jadi kamu tinggal masukin berapa nilai investasinya, berapa okupansi di Palembang gitu ya rata-rata ya, atau projection kamu kira-kira hotel yang kamu bikin bisa closing di angka berapa setahunnya ya. Per tahunnya berapa nih okupansinya. Nah, tiap tahun kamu nanti bikin kenaikan, misalnya tahun pertama 64, tahun kedua mungkin tumbuh 2% jadi 66 dan sebagainya ya. Nah, nanti juga F&B-nya mungkin tumbuh, yang biasanya revenue-nya 300 juta dari meeting mungkin setiap bulan kita kasih anggaran dinaikin supaya tim sales-nya bekerja dan sebagainya. Nah, dari formula itu dimasukin nanti ketahuan, kamu tinggal lihat nih, oh ini balik modalnya 9 tahun. Nanti kita tinggal tahu nih 9 tahun tuh bagus atau enggak, ya semakin kecil, semakin cepat balik modal, semakin bagus. Kamu resiko uang hilangnya kecil. Yang jadi problem kalau ininya panjang nih, misalnya balik modalnya 20 tahun. Sedangkan kamu kontrak sama Santika misalnya 5 tahun. Nah, tahun ke-6 belum tentu revenue-nya sama dengan 5 tahun awal gitu ya. Kamu misalnya mau manage sendiri ya, udah sama Santika 5 tahun atau sama Aston 5 tahun, tahun ke-6 kamu manage sendiri, padahal kamu belum ada pengalaman misalnya gitu. Resiko gagal juga ada kan gitu kan. Nah, makanya kalau ini semakin kecil semakin bagus gitu. Tapi kan lihat dari kondisi marketnya. Palembang gimana sih sekarang, pemainnya berapa banyak hotelnya gitu kan. Terus yang kedua kamu harus pikirin juga, di Palembang ada industri apa? Oh, ternyata ada minyak ya misalnya di Pelaju. Ada lagi nggak extension atau tambahan pabrik atau tambahan eksplorasi? Dengan harapan dengan tambahan eksplorasi kan nanti tamunya makin banyak gitu ya. Nah, dengan tamu makin banyak, okupansinya harusnya kedongkrak nih di Palembang lebih dari 64 misalnya 70, 80 dan sebagainya. Kayak Bali sekarang kita okupansi udah 280 ya rata-rata. Udah pulih kembali gitu. Jadi market dari luar negeri udah masuk semua. Jadi Bali udah recovery gitu ya. Bisa 80%. Palembang sih yang saya tahu ya mungkin 60 ke 70 ya. Mungkin ada beberapa hotel yang bisa 80 tapi tidak menyerata gitu, tidak merata gitu ya. Jadi gitu ya cara ngitungnya. Nanti kamu tinggal lihat berapa lama sih balik modalnya, terus investasinya berapa lama segala macam. Oke. Di Baik. kuliah saya biasa nanti terakhirnya ada tugas ya, tugasnya ini. Saya bikin buku studi kelayakan sama Pak Zulkifli dulu. Coba lihat di perpustakaan ada nggak ya? Kamu coba baca, menurut kamu studi kelayakan seperti apa? Tapi kalau nggak ada bukunya, yang apa saya paparkan ini kamu coba summary-in aja. Terus kamu email ke ini ya. Waktunya 2 minggu dari hari ini. Oke? Paham semuanya? Baik, Pak, paham. Baik, paham. Oke. Ketua kelasnya siapa sih? Alvan ya?
Ketua kelasnya siapa namanya? Alan Pak. Alan. Alan yang nggak masuk siapa Lan? Masuk semua ya? Bisa Mas. salam. Ada yang satu di spam, Pak. Oh iya. Tolong difotoin Lan ininya yang apa? Screenshotnya difoto. Nanti dikirim ke WA grup ya. Terus yang tadi dispensasi siapa? Tolong di info. Biar saya report ke kampusnya detail ya. Saya berharap kelasnya lebih ini ya, lebih banyak pertanyaan ya, karena ya kamu beruntung kamu yang ngajarin langsung orang industri yang tahu detailnya, nggak teori doang gitu. Saya tahu detail operationnya seperti apa. Jadi sayang kalau diem aja nggak nanya. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Kita ketemu lagi Rabu depan ya. Nanti Lan tolong itunya ya, tadi absensinya di-share di grup ya. Oke, Baik, thank you. Oke, thank you and see you next week ya. Thank you Pak Wido. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Makasih Pak. Thank you Pak Dimo. Terima kasih Pak. Masya Allah. Makasih Pak. Terima kasih.